Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberi kesehatan, umur panjang dan juga kesempatan. Wabil khusus sampai pagi ini Allah masih berikan kenikmatan iman, Islam, ibadah dan juga menuntut ilmu agama yang sampai hari ini juga masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam kita oleh Allah. Mudah-mudahan saat kita semua tim hadap Allah dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah di sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita bisa dapat syafaat dari beliau, bisa berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Maaf sedikit terlambat ya, karena hujan kayaknya, supir terlelap, subuh baru datang. Jadi biasanya supir itu tahajud ya, jadi malam-malam dikirim WA, biasanya udah dibacanya, rupanya subuh baru dia baca. Jadi subuh baru kemari. Ya, hari ini kaji kita lanjutkan masih tentang hakikat manusia. Pelajaran kita ini panjang, apa-apa pelan-pelan. Ya, untuk materi-materi yang lain biarlah ustadz-ustadz yang lain sudah ada, ini materi yang khusus. Kita pelan, lambat, tapi pasti. Ya, jadi materi kajian ilmu hakikat sekarang babnya bab hakikat manusia. Dan hakikat manusia ini kita sudah sampai hari ini nih part yang keempat, bagian yang keempat. Ya, bagian yang ketiga kita sudah bahas tentang kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani tidak perlu kita bahas, kebutuhan rohani yang kemarin sudah kita dalam. Nah sekarang lanjutannya, ya, rohani yang sehat dan juga rohani yang sakit. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, ciri rohani sehat, ciri rohani sakit, dan apa nanti dampaknya kalau rohani itu sehat, dan apa dampaknya kalau rohani itu sakit. Ya. Karena rohani ini nggak nampak, Pak, ya. Dia gaib, jadi dalam diri kita, nggak tahu di dalamnya pun di sebelah mana, kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Ya, jadi gitu. Karena dia nggak nampak, ya banyak orang yang melalaikannya, ya, kurang mengutamakannya. Sementara jasmani yang nampak itu banyak orang yang justru mengutamakannya. Padahal dari awal kita bahas hakikat manusia itu bukan terletak pada jasmani atau jasadnya, justru hakikatnya berada pada rohani. Jasad kita ini casing doang, ya, casing doang. Makin tua makin lemah, makin tua makin peot, makin tua makin jelek bahasa kita ini. Bahkan ketika mati dikubur, hancur, dimakan tanah. Dari tanah akan kembali ke tanah. Itulah jasad kita, badan kita. Ya, bahkan tidak dikenang lagi orang ketika kita sudah mati. Justru hakikat kita pada rohani kita ini. Ya, inilah nanti yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang sering kita baca kalau orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang datang dari Allah itu apanya? Ya ruhnya. Ya.
Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, aku tiupkan kepada manusia itu ruh dariku, kata Allah, datang dari Allah. Maka ketika kita mati pun wa ilaihi, dan kepada Allah juga kita kembali, yarji'. Jadi gitu. Nah cuman karena nggak nampak, ini banyak manusia melalaikannya. Kalau seandainya nampak, Pak, pasti kita akan mengutamakannya. Dan di sini ujiannya, disinilah iman, ya, disinilah iman. Nah kalau orang-orang beriman itu, makanya yu'minuna bil ghaibi, kita beriman kepada yang gaib. Termasuk yang gaib itu adalah urusan roh. Nah kalau kita beriman, mengimani disampaikan Allah dan juga disampaikan Nabi, pasti kita akan mengutamakan rohani, memperbaiki rohani, menyehatkan rohani, memperindah rohani, menguatkan rohani. Ini kan nggak nampak kita, Pak, mana rohaninya yang kuat, mana yang lemah di sini, nggak nampak kita, Pak. Kan gitu. Tapi kalau wajahnya pasti kelihatan, badannya pasti kelihatan. Siapa yang seger, siapa yang udah tua, siapa yang udah sakit-sakitan, pasti kelihatan. Kalau rohani nggak kelihatan. Kelihatannya tuh nanti rohani itu sakit, ya, atau rohani itu sehat, itu ketika diuji. Itu disitu kelihatan baru. Ketika ujian datang, nah baru kelihatan. Ibarat mobil, casingnya bagus, tapi ketahuan mesinnya bagus nggak bisa dilihat dari luar. Ketahuannya mesin itu bagus kalau udah nanjak. Nanjak, apalagi nanjaknya curam, jalannya bukan mulus pula, baru kelihatan mana mobil yang bagus, mana mobil yang nggak bagus. Kalau mobil yang nggak bagus tuh mulai duduk-dudukan, kan nggak bisa naik dia. Nah, gitu. Kalau mobil yang bagus tuh tetap, biar nanjaknya curam tetap dia bisa naik, kecepatannya stabil, itu berarti mobil mesin bagus. Mesin itu kan di dalam, nggak kelihatan di luar. Nah begitu juga rohani kita ini kan nggak ketahuan. Begitu nanti diuji, ujian itu kan banyak. Ada ujian susah, ada ujian senang, ada ujian halal haram. Jadi gitu. Begitu nanti diuji baru kelihatan. Begitu diuji musibah, lihat siapa yang tumbang, siapa yang sedih berlebihan, siapa yang sampai nggak kuat. Ada orang, Pak, yang sholatnya rajin, puasa rajin, sedekah rajin, baca Quran rajin, mungkin haji, umroh, berkali-kali umroh. Tapi begitu kena musibah, kolep, nggak kuat dia. Ya, apakah ditinggal anak, apa ditinggal orang tua, atau mungkin dicabut jabatannya, dicabut. Kan jadi istilah kita post power syndrome itu, dicabut kekuasaannya. Ada yang langsung kolep. Jadi gitu. Padahal kalau kita lihat zahir ibadahnya, orang ini bagus, tapi ternyata begitu kena musibah nggak kuat ya. Bahkan ada yang maaf ya sampai gila, ada aja jadi gitu ya. Baru meninggal pasangannya, nggak lama kemudian karena terlalu sedih dia juga ikut meninggal gitu. Misalnya ada yang ya walaupun itu takdir ya, tapi kelihatan. Termasuk juga diuji-uji yang bersifat nikmat. Diuji nikmat bagaimana? Ketika dia berpuasa gimana? Ketika dia masih bukan siapa-siapa, ibadahnya bagus. Tapi begitu menjadi jabatannya naik gimana? Nah di sini ketahuan nih orang itu rohaninya kuat atau enggak kuat itu ketika diuji. Itu baru ujian yang bahasa kita yang nampak lah. Apalagi ujian-ujian yang enggak nampak. Ujian yang di dalam. Ya. Ujian benci, ujian iri, ujian ikhlas. Itu kan enggak kelihatan di dalam ini. Nah, balik kepada kaji kita. Nah, jadi hari ini kita bahas, mudah-mudahan bisa, agak lama ini sebenarnya ya, bagaimana ciri-ciri supaya kita mengutamakan rohani, Pak. Kalau bisa harus rohani sehat.
Ketahuan nanti rohani itu sehat itu kalau udah mati masalahnya Pak. Kita bisa melihat rohani kita seperti apa itu udah mati, itu masalahnya. Apakah rohani kita bagus, sehat, indah, cantik gitu. Itu masalahnya udah mati. Jadi ketika kita mati kita bisa melihat, kita nggak bisa melihat rohani kita kan tertutup oleh mata apa namanya? Mata jasmani kita ini. Begitu kita mati dicabut, nah ruhani kita sudah bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. Nah, jadi gitu ketahuannya itu di situ. Permasalahannya kalau udah ketahuan terlambat itu permasalahan. Nggak bisa lagi kita kembali gitu. Nah, jadi hari ini kita masuk kepada kemarin juga selentingan saya bahas. Jadi ada 4 level Pak ya. Ruhani itu 4 level ya. Ruhani yang selamat yang paling cetek paling bawah. Ya, namanya ruhani yang selamat. Yang kedua ruhani yang sehat. Ya, minimal kalau bisa kita masuk kepada ruhani yang sehat. Nanti ada ruhani yang kuat. Ada ruhani yang hebat. Kira-kira istilahnya, istilah saya saja. Ya. Jadi gitu. Nah, di bawah ini ya berarti ada ruhani yang sakit. Ya, ada yang sakit. Ada yang sakit yang sedang, ada yang sakit yang parah. Yang paling parah itu mati, ruhani yang mati. Siapa ruhani-ruhani yang mati itu? Orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, orang musyrik itu ruhaninya mati ya. Ya, ruhaninya mati, tidak hidup. Makanya ya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi mau dikasih nasihat, enggak dikasih nasihat sama saja. Kenapa? Ruhani sudah mati. Sudah tertutup. Ya, hatinya sudah tertutup. Ruhaninya sudah mati. Nah, jadi balik kita kepada pada kaji kita. Nah, ini kita penting supaya kita bisa oh iya, kalau kita tahu ciri-ciri rohani yang sehat, kita berusaha. Paling bagus rohani yang kuat. Paling top rohani yang hebat. Nah, jadi gitu. Siapa rohani yang selamat ini? Yang sederhana saja dulu. Siapa rohani yang selamat? Rohani yang selamat ini rohani yang orang Islam yang udah benar Islam. Muslim yang bagus lah bahasanya. Ya. Sudah menjalankan rukun Islam dengan baik dan menjauhkan dosa-dosa yang merusak rohaninya. Ya. Jadi ini dinamakan ini muslim yang baik, bukan sekedar muslim yang Islam KTP, bukan. Ya, ini dinamakan, makanya kata-kata muslim itu dari kata-kata salima yaslamu salamatan, selamat. Jadi orang muslim itu orang yang sudah selamat kalau muslimnya benar. Ya. Jadi selamat, artinya selamat nanti dia masuk surga. Tapi bisa saja di dalam perjalanan babak belur, bisa memungkinkan. Karena yang selamatnya cuma pas-pasan Pak. Ya nanti amalnya amal pas-pasan. Selamatnya nanti gara-gara apa? Selamatnya gara-gara syafaat gitu. Nah, jadi gitu. Tapi lumayan selamat, alhamdulillah. Gitu. Tapi perjalanan bisa babak belur. Dikubur bisa babak belur, dihisab nanti di akhirat bisa babak belur. Walaupun ujungnya nanti dia selamat. Ujungnya dia selamat. Karena apa? Selamat mendapat syafaat. Akhirnya udah mau hampir-hampir masuk neraka gara-gara syafaat akhirnya selamat masuk neraka. Jadi kalau konsepnya daripada bagus, yang ini dah lumayan lah gitu. Tapi nggak cukup, jangan, karena babak belur nanti di dunianya bisa babak belur, di kuburnya bisa babak belur, di akhiratnya bisa babak belur. Walaupun ujungnya selamat. Ini namanya muslim yang sudah menjalankan Islam dengan baik. Sudah sholat, ya menjalankan rukun Islam. Namanya muslim yang baik itu sudah menjalankan rukun Islam dengan baik. Rukun Islam itu kan ada berapa? Ada 5. Itu syahadat. Jadi syahadat itu udah bagus. Yang kedua, sholatnya udah bagus 5 waktu, sudah dia jalankan dengan baik. Terus dia mengeluarkan zakatnya setiap haul dan nisabnya. Terus dia puasa Ramadan dan dia haji kalau dia mau.
dan dia sudah menjauhkan dosa-dosa yang bisa merusak imannya, sudah jauh, dia tidak mengerjakan dosa kafir, dosa munafik, dosa syirik, dia enggak. Ya, dosa membunuh kan, dosa itu Pak, ada dosa-dosa yang bisa merusak, Pak, yang top juga Pak, itu kalau bisa jangan. Ya, bukan berarti yang lain boleh gitu. Ini kalau kita mengerjakan dosa ini, aduh, udah nggak selamat gitu. Ya, yang satu kafir, pasti kafir udah jelas keluar Islam. Kedua syirik, ya, kecuali tobat kita tidak bahas ya, yang dia matinya dalam membawa dosa kafir, matinya membawa dosa syirik, matinya membawa dosa munafik. Ya. Jadi gitu, ini jangan sampai kita dapat penyakit ini atau dosa ini. Kalau ini udah rusak iman, pulang rusak, udah nggak selamat aja. Terus apalagi dosa yang bisa merusak iman kita, merusak amal kita? Durhaka. Kalau laki-laki durhaka kepada orang tua, begitu durhaka kepada orang tua habis amal-amal kita tuh gak dihitung, nggak selamat gitu. Ya, durhaka kepada orang tua. Bagi laki-laki, bagi perempuan bisa yang sudah bersuami durhaka kepada suami. Hati-hati juga ibu-ibu. Sebanyak apapun amal ibu, taat dalam ibadah, tapi begitu durhaka kepada suami, nggak dihitung. Ya, mencium bau surga pun enggak. Jangankan masuk surganya, mencium bau surga pun enggak. Nah ini dosa durhaka ini jangan. Kalau masih ada orang tua, gimana kok dulu masih kecilnya atau masih mudanya, masih orang tuanya hidup durhaka, ya udah mati, perbaiki. Jadi anak yang berbakti. Ya, tobatlah. Ya, karena begitu kita durhaka, waduh, berat tanggungannya nanti di akhir. Enggak dihitung amal-amal kita itu, rusak. Yang enggak selamat. Itu yang keempat. Nah, yang kelima membunuh orang beriman. Nah, ini juga membunuh orang beriman perempuan ya, aduh. Ya, membunuh orang beriman tanpa dia dosa, tanpa dia salah, itu dalam Al-Quran dikatakan dosanya atau hukumannya gila-gila. Ya, nanti surat 2 ayat 93 atau 94. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzim. Barang siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan, dengan sengaja, tanpa ada salah orang beriman, tanpa dia membela diri, tanpa orang beriman dibikin kerusakan di muka bumi. Istilah dalamnya bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Apa? Allah bilang fajazaa'uhu jahannam, maka dia masuk neraka jahannam. Khalidan fiha, dia akan kekal di dalam. Wa ghadiba Allah alaihi, Allah marah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa 'adda lahu 'adzaban 'adziman, dan Allah siapkan dia azab yang sangat berat, yang sangat besar. Bahkan ayat ini Pak, satu-satunya ayat yang kata-kata taubatnya enggak disebut dalam Al-Quran, walaupun dalam hadis ada. Kalau syirik Pak ada kata-kata taubatnya, kafir ada kata-kata taubatnya. Ya, dosa-dosa yang lain ada kata-kata taubatnya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslah. Selalu berkata-kata illal ladzina tabu, illal ladzina tabu. Tapi kalau membunuh enggak ada kalimat lanjutannya di bawahnya. Enggak ada kalimat illal ladzina tabu. Ya, tidak ada kalimat kecuali orang yang bertaubat. Lihat surat An-Nisa. Berapa Nisa? 90 dan 93. Enggak ada kata-kata taubat di bawah. Semakin berat. Semua dosa-dosa yang lain illal ladzina tabu. Ada kata-kata kecuali orang munafik aja illal ladzina tabu. Ada orang yang bertaubat dari kemunafikan. Tapi kalau membunuh sampai tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran kata-kata taubat, walaupun dalam hadis ada. Sakit beratnya membunuh orang beriman. Ya, lihat nanti surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat ke-4, ya, ayat 93 pas 94. Nah, ini dia. Ya, ayat 93. Ada begitu. 93. Kalau 92 itu membunuh yang bukan orang beriman. 93 membunuh orang beriman.
berat konsekuensi. Nah, balik kepada tadi. Jadi kalau bisa lima dosa ini jangan kita kerjakan. Nah, ini orang yang Islamnya sudah bagus, menjalankan hukum Islam, dan dia menjauhkan dosa yang ini. Satu lagi yang keenam, dia menjauhi dosa yang terus menerus. Jadi bukan dia nggak berdosa, tapi dia dosa besarnya nggak ada yang terus terusan. Makanya hati-hati, itu nggak selamat. Kalau ada orang punya dosa terus terusan sampai mati, istilahnya istiqomah dalam dosa besar, nggak selamat nih orang. Ya, istiqomah mabuk sampai mati, walaupun dia sholat. Istiqomah berzina sampai mati, walaupun dia sholat, mungkin dia puasa wajib, dia kerjakan yang wajib, tapi dia istiqomah dalam dosa-dosa besar. Istiqomah berjudi, istiqomah riba, istiqomah bohong, istiqomah pokoknya dosa-dosa besar itu. Jadi salah satu penduduk neraka itu gara-gara apa? Di samping yang lainnya itu gara-gara apa? Gara-gara istiqomah dalam kemaksiatan sampai mati. Ini yang hafal surah Al-Waqiah begitu kan. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamid wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dzalika musrafin wa kanu yusirruna 'alal hifzil 'azim. Ini di sini. Salah satu sifat ashabus shimal itu adalah wa kanu yusirruna 'alal hifzil 'azim. Dulunya mereka di dunia terus menerus dalam dosa-dosa besar. Nah, jadi inilah orang yang tidak selamat. Nah, jadi siapa orang yang selamat itu? Adalah orang yang Islam, sudah menjalankan, orang beriman, orang Islam sudah jalankan dengan baik dan menjauhkan 6 dosa besar. Satu apa? Menjauhkan kafir. 2, menjauhkan syirik. 3, menjauhkan munafik. 4, menjauhkan durhaka. 5, menjauhkan membunuh orang beriman tanpa sebab, tanpa hak. Yang ke-6, tidak melakukan dosa besar yang terus menerus sampai mati. Kecuali kalau tobat beda. Tobat kita hitung. Ini nggak tobat. Sampai mati syirik, sampai mati durhaka, sampai mati kafir, apalagi sampai mati membunuh, tidak tobat. Ya, walaupun sekali dia membunuh. Jadi itu bedanya durhaka. Durhaka sekali, membunuh sekali, nggak tobat, habis skip. Nah, kalau yang nomor 6, dia terus menerus. Jadi berzinahnya berkali-kali sampai mati, mabuknya berkali-kali sampai mati, nggak ada tobatnya. Ini na'udzubillah. Nah, kalau ini kita jauhi yang ini, maka kita termasuk orang yang selamat. Selamat artinya insya Allah masuk surga. Walaupun bisa babak belur dulu, bisa babak belur apa? Bisa babak belur di kubur, bisa babak belur dia mungkin saja gitu. Tapi lumayan, ujungnya selamat. Alhamdulillah. Pengen yang gini nggak Pak? Pengen nggak? Ya lumayan daripada tidak kan. Ini namanya orang yang apa? Orang yang ruhaninya selamat. Nah, kalau bisa kita tidak sekedar selamat, Pak. Kalau bisa kita sehat. Ya, rohani yang sehat. Kalau rohani sehat tuh banyak manfaat. Namanya orang sehat gimana sih, Pak? Nah, kalau rohani yang selamat ini, ya bisa jadi masih sakit-sakitan ya. Ya, walaupun nggak sampai mati, tapi udah lumayan sakit-sakitan. Kita sekedar selamat aja. Namanya badan yang sakit-sakitan gimana sih? Badan yang sakit-sakitan gimana sih? Gitu. Ya walaupun tetap masih oke, tapi kan nggak bagus orang yang sakit-sakitan. Ini dalam konteks umumnya Pak, ya, bukan berarti kita menyalahkan orang sakit, tidak. Kalau dia sabar, ikhlas dalam konteks pahala lain, dalam konteks negatif. Pengen sakit, pengen sehat, karena kita kan pengennya sehat. Nah, apalagi rohani. Gitu. Ya, kalau bisa kita rohani kita sehat. Siapa rohani yang sehat? Ini misalnya kita. Rohani yang sehat itu adalah orang yang di samping dia sudah Islam, tadi sudah selamat, dia sudah menjauhkan dosa-dosa besar yang tadi. Jadi di samping dia menjalankan Islam dengan baik, dia sudah menjauhkan dosa-dosa besar. Ya. Nah, kalaupun dia mengerjakan dosa besar, dia sudah bertobat. Ini
ini ruhaninya sudah sehat. Orang yang sudah menjauhkan dosa-dosa besar ini, ruhaninya sudah sehat. Dan dia sudah menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik. Sehingga ruhaninya sehat. Ya. Jadi kan saya bilang dulu Pak ya, kewajiban yang Allah berikan itu adalah sebenarnya makanan rohani kita. Sholat itu makanan rohani, puasa itu makanan rohani, zakat itu walaupun kaitannya dengan harta, tapi kaitannya dengan rohani tetap nyambung. Jadi gitu, haji itu kaitan rohani. Nah jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini pada hakikatnya adalah kebutuhan rohani. Jadi makin wajib ya kebutuhannya menjadi kebutuhan yang wajib. Bahasa kita kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer? Kebutuhan fisik, kebutuhan primernya apa? Sandang, pangan, papan. Gitu. Sandang, pangan, papan. Nah, sandang itu apa sih? Pakaian. Mau disebut sandang dulu ya. Harusnya pangan ya. Pangan, papan. Atau pangan, sandang, papan. Harusnya gitu kan. Nah, jadi gitu. Jadi kan kebutuhan primer. Sholat itu kebutuhan primer. Puasa Ramadan itu kebutuhan primer. Zakat itu kebutuhan primer. Jadi setiap yang wajib itu kebutuhan primer. Nah kalau kita tidak kerjakan, ya sama seperti orang nggak makan. Orang nggak makan apa bisa mati. Nah jadi balik kita pelajaran yang sebelumnya, kebutuhan itu kalau kita tidak penuhi, maka rohani kita akan rusak. Ya, akan rusak. Terutama yang tadi yang wajib-wajib itu, begitu kita tidak mengerjakannya rusak langsung rohani gitu. Orang yang tidak sholat itu rohaninya langsung rusak. Bahkan dalam hadis dikatakan sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja tidak bisa kita bayar seperti itu. Dari dosa meninggalkan sholat itu lebih berbahaya. Sholat wajib dengan sengaja, ya, tanpa uzur itu lebih berbahaya daripada membunuh yang tadi. Jadi kan saya bilang membunuh aja udah berat. Membunuh aja tadi udah membunuh orang beriman, apalagi tidak sholat, lebih ngeri dosanya. Ya, kan saya nggak merugikan siapa-siapa. Kau nggak merugikan siapa-siapa, tapi kau merugikan rohani. Begitu kau tak sholat langsung mati rohani kau, sama tak bernapas dia langsung. Kira-kira begitu. Langsung mati rohaninya. Tidak akan hidup lagi kecuali dia tobat. Jadi begitu dia tobat berhidup lagi. Kalau dia nggak tobat, itu. Ini hati-hati yang meninggalkan sholat. Banyak-banyak tobat sekarang. Banyak-banyak tobat. Bahkan kalau mazhab Syafi'i itu dipotong. Ya, kalau kita bukan mazhab Syafi'i ya nggak apa-apa lah, memperbanyak sholat-sholat sunat dan bertobat. Ngeri lah. Meninggalkan satu sholat. Puasa juga sama. Meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur. Itu juga nggak bisa diganti dengan sunnah. Karena itu hal yang pokok. Begitu kita yang namanya udah mati kan, gimana cara hidupkannya kecuali dia tobat. Ya, dianggap rohaninya sudah mati. Jadi meninggalkan kewajiban yang fardu, yang rukun Islam itu sama dengan langsung mati rohani, langsung rusak, game over bahasa kita, kecuali bertobat. Nah, jadi balik kita baca siapa rohani yang sehat? Rohani yang sehat, rohani orang yang sudah menjalankan tadi kebutuhan kewajiban itu dijalankan. Sholatnya sudah bagus 5 waktu, puasa Ramadannya sudah bukan sekedar sholat Pak, tapi sholatnya sudah bagus. Ibarat makan bukan sekedar makan, tapi makannya udah makan bagus. 4 sehat 5 sempurna, bahasa kira-kira begitu. Minimal 4 sehat. Makan doang, nasi 2 bakul, ikan nggak ada, sayurnya mirbus, gitu loh, ya. Terus pakai kerupuk plus sambal. Kerupuknya banyak, ikannya kerupuk, sayurnya mie. Ada nggak orang gitu? Apa sayur mie? Apa lauk kerupuk? Ini kita bukan bahas orang miskin, bukan. Ini kita bahas makanan. Jangan gitu, bukan. Kita tidak bahas orang yang miskin. Kita bahas orang yang urusan bahas makanan. Banyak makannya tapi nggak sehat. Nah kan gitu, kira-kira begitu. Nah sama orang yang sholat, dia sholat, tapi sholatnya nggak betul.
khusyuknya entah di mana, tepat waktunya entah di mana, kecepatan 100 km/jam, terlambat terus, wudu nggak bener, pakaian nggak tentu, sholat juga nggak bener sholat. Makanya dalam hadis dikatakan kam min qaimin hazzuhu min qiyamihi at-ta'at wa nasab. Betapa banyak orang yang puasa dapat bagiannya, dapat pahalanya atau apa namanya, dapat bagiannya at-ta'at wa nasab, capek dan pegal-pegal saja. Itu bab sholat. Kalau bab puasa mungkin hafal, ya gitu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu bab puasa. Bab sholat juga dapat. Kam min qaimin hazuhu min qiyamihi, ya, at-ta'ab wan nasab. Banyak orang yang qaim, yang sholat, hazuhu bagiannya, dapat bagiannya, at-ta'ab, ta'ab itu capek, wan nasab pegel-pegel aja. Kenapa? Ya sholatnya nggak betul. Jadi ibarat makannya nggak betul. Nah, jadi rohani yang sehat itu ya kebutuhannya udah bagus, sholatnya udah bagus, puasa Ramadannya udah bagus, zakatnya udah bagus. Ya kalau dia mampu dia haji, kalau dia nggak mampu. Di samping itu dia sudah menjauhkan yang 6 dosa tadi itu, ya yang mana tadi? Dan dia juga sudah menjauhkan dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar? Makanya harus belajar kita apa dosa-dosa besar. Karena setiap dosa, jadi prinsipnya apa? Setiap dosa itu akan berpengaruh kepada rohani, akan mengganggu rohani kita. Makin besar dosanya, makin besar gangguan terhadap rohani. Jadi makanya begitu kafir langsung mati rohani itu. Begitu syirik langsung mati rohani. Jadi kalau kita sadar, makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Barang siapa yang beramal soleh, man amila solihan falinafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, maka keuntungannya buat dirinya. Barang siapa membuat dosa, kerugiannya pun buat dirinya. Jadi kalau kita bikin dosa, kita rugi. Ruginya apa? Rugi ruhani. Itu minimalnya rugi ruhani. Apa? Ruhani kau. Jadi ibarat orang, ya maaf ya, jadi ibarat dia makan racun. Maaf. Jadi orang bikin dosa itu dalam konteks rohani, dia makan racun, makan obat-obat terlarang, makan narkoba. Enak memang narkoba itu enak gitu. Secara fisik dia enak, nikmat, tapi apa? Dia racun. Begitu juga dengan dosa-dosa terhadap rohani. Dosa-dosa besar itu racun. Makin besar dosanya, berarti racunnya makin berat. Jadi kalau orang kafir itu sama seperti minum sianida, kira-kira gitu. Artinya apa? Minum sianida, langsung apa? Mati. Nah, jadi gitu Pak. Nah jadi ini, makanya kita kok dalam belajar ilmu hakikat ini ya agak hati-hati betul. Nah, karena urusan dalam semua nih. Urusan dalam semua ini. Nah jadi apa rohani yang sehat? Kalau yang selamat udah tadi ya. Sekarang rohani yang sehat itu adalah dia sudah menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik, dengan sempurna. Sholatnya sudah bagus, puasanya sudah, makannya sudah bagus. Makannya udah 4 sehat bahasa kita. Belum sempurna 4 sehat. Berarti 4 sehat itu apa? Nasi, ada karbohidratnya, ada lauknya, proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya, kira-kira begitu. Jadi sholatnya udah bagus, dan juga dia sudah menjauhkan dosa-dosa besar. Ya, sudah menjauhkan. Apa dosa besar? Ya, pokoknya prinsipnya dosa-dosa yang bikin ada hukumannya. Berzina, mencuri, riba, berbohong. Apalagi dosa-dosa besar. Ya, kita harus belajar supaya apa? Supaya kita bisa menghindari, karena pada akhirnya kalau kita kerjakan itu langsung berpengaruh merusak rohani kita. Jadi gitu. Jadi apa orang yang rohaninya sudah sehat, sampai sudah menjalankan kewajiban-kewajiban dengan bagus, dengan baik, dengan benar, dan dia sudah menjauhkan, sama kayak badan Pak. Siapa badan sehat? Di samping dia makan yang sehat tadi, 4 sehat, dan dia menjauhkan
hal-hal yang bisa membuat dia sakit. Makannya sehat Pak, maaf ya, makannya sehat betul, 4 sehat, tapi begadang terus tiap malam. Ya, tiap malam begadang terus. Nah, ini kan akan merusak ya. Atau makan sehat tapi merokoknya gila-gilaan. Bukan sebatang 2 batang, 1 hari 3 bungkus. Nah, ini merusak dalam konteks badan. Dalam rohani juga sama. Dosa-dosa besar itu akan merusak rohani kita. Maka jauhi. Memang nggak kelihatan Pak. Kalau kelihatan Pak, mungkin akan kita tinggalkan. Kalau nampak kelihatannya, jadi begitu satu bikin dosa nampak langsung kelihatan gitu. Rohani itu sakitnya kita nampak langsung megap-megap rohani itu kelihatan, mungkin kita akan tinggalkan. Karena nggak nampak lah maka, nah ini ujiannya. Tapi keimanan kita, keyakinan kita tahu bahwa ini nggak benar, ini akan merusak rohani kita. Dan lama-lama akan bikin rohani itu bisa mati. Macam tadi, dosa besar yang tadi, yang selamat tadi, kalau terus menerus, ya lama-lama mati. Ibarat racun, ibarat narkoba, memang nggak langsung minum langsung mati. Numpuk terus dia, kalau udah sekian tahun kan akhirnya rusak badan. Alkohol lah Pak. Ini kita kalau bicara fisik ya, alkohol itu kan awalnya enggak, tapi kalau lama-lama kan bisa bikin orang mati. Ya. Nah jadi gitu. Nah sama dosa-dosa besar pun kalau dilakukan terus-menerus itu akan bikin rohani kita mati. Sepukul aja bikin rusak, lama-lama akan bikin mati. Na'udzubillah. Jadi siapa orang rohani yang sehat itu ya sudah menjalankan kewajiban dengan baik dan juga. Nah ketahuannya kapan Pak sehat itu? Nanti ketika saya bilang tadi dapat ujian. Jadi kita nggak sadar Pak. Kemaksiatan yang kita bikin itu akan mengendap kalau kita nggak tobat. Begitu nanti kita kena musibah, nanti akan muncul dia. Itu akan terasa berat. Musibah itu kita hadapi. Jadi kalau ada salah satu kita ngetes apakah rohani kita sehat atau enggak, ketika kena musibah kita kuat. Kalau kita langsung kolep, kita langsung tumbang, kita langsung enggak kuat, itu menunjukkan rohani kita sakit. Walaupun kita rajin sholat, walaupun kita rajin ibadah, ya, berarti masih sakit gitu. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan ibadahnya belum benar, atau jangan-jangan penyakitnya masih banyak, dosa-dosanya masih banyak dikerjakan. Istilah kita apa? STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Baik maksiat yang bersifat hati, kadang-kadang kita nggak tahu. Hanya hati-hati belajar. Jangan ada Pak dosa-dosa hati yang kita nggak sadar gitu. Sombong itu dosa besar loh Pak. Sombong itu dosa besar. Bahkan dalam hadis yang keras, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Barang siapa yang punya dosa seberat zarah saja, kesombongan itu enggak akan masuk surga. Sampai begitu. Jadi sombong itu dosa besar. Ya, istilah bahasa Arab itu istikbar. Ya, jadi sombong. Sombong itu ada 2, sombong kepada Allah itu menolak kebenaran. Sombong kepada manusia ya tadi, menganggap paling hebat semua orang kecil, gak ada kalian semuanya. Kalau sombong kepada Allah ya dia menolak kebenaran atau enggak butuh Allah. Ya, makanya dia enggak mau ibadah, menolak kebenaran. Ya, sombong kepada manusia, merasa hebat, merasa besar, akhirnya merendahkan semua orang, menganggap orang semua kecil. Dia yang paling hebat. Hati-hati itu. Sombongnya iblis itu kan akhirnya membuat dia menjadi kafir. Jadi kesombongan itu bisa membuat kekafiran, Pak. Jadi menolak kebenaran gara-gara kesombongan. Ya, awalnya iblis itu beriman, karena sombongnya akhirnya dia kafir. Jadi makanya iblis itu sebelum dia kafir apa dulu? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lihat urutan. Aba dia enggan, wastakbara dia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin maka termasuklah dia orang kafir. Gara-gara apa dia kafirnya? Gara-gara enggan dan sombong.
Dalam ayat yang lain sombongnya kenapa dia? Ana khairun min, aku lebih hebat daripada Adam. Jadi kesombongan itu bisa menjatuhkan kita kepada itu dosa besar. Hati-hati. Kalau terus menerus sampai mati, ya bahaya, rusak rohani kita. Kalau sekali-sekali sombong ya cepat istighfar lah gitu. Ya, yang dimaksud sombong itu maksudnya yang dimaksud hadis ini yang tidak akan masuk surga, terus menerus dia sombong sampai dia mati. Kalau seberat zarah, gitu. Kecuali dia tobat ya selesai, tobat ya sudah selesai Allah akan. Jadi hati-hati. Jadi dosa-dosa hati itu bisa juga membuat apa? Membuat rohani kita rusak, membuat sakit. Orang iri, orang dengki, orang sombong itu menunjukkan hati-hati yang rusak itu. Menunjukkan rohani-rohani yang sakit. Ya, dendam. Apa lagi, Pak? Yang bahasa kita. Ya. Termasuk hati yang hasud. Hasud itu pasti hasad. Hasad itu nggak bisa nengok orang senang. Orang senang dia sakit. Senang nengok orang susah. Susah nengok orang senang, kan istilahnya begitu. Ya. Jadi gitu. Nah, jadi itu termasuk bagian dari hati yang sakit atau rohani yang sakit. Nah, jadi balik kepada itu. Siapa rohani yang sehat? Di samping menjalankan kewajiban sudah dengan baik, kemudian menjauhkan dosa-dosa besar. Ya, kalaupun dia kerjakan, dia cepat bertobat. Karena apa tadi, Pak? Karena dosa yang besar itu akan merusak rohani. Begitu tertobat, balik lagi, bersih lagi, bagus lagi. Itu yang kedua. Mudah-mudahan kita di situ rohani kita. Jadi ketahuan enaknya rohani sehat ya. Namanya orang badan sehat gimana sih? Ya enak. Dalam konteks apa? Dalam konteks ibadah, orang ini mudah dalam ibadah. Enak ibadah. Badan yang sehat juga enak ibadah. Sama. Rohani yang sehat, ibadah pun enak. Jadi kalau kita enak dalam sholat, mudah ibadah, mudah ngaji, itu kan ciri-ciri apa? Ciri-ciri rohani kita sehat, Pak. Sama kayak orang badannya sehat, mudah mengerjakan aktivitas-aktivitas yang wajar. Itu berarti badan kita sehat. Tapi kalau aktivitas yang wajar kita nggak bisa, nggak kuat, ini sakit badan kita. Sama. Orang yang sholatnya malas, sholat terasa. Jadi kalau kita ngecek, saya sakit dari rohani saya, lihat aja ngecek dari ibadah. Jadi kalau ibadah kita terasa berat, terasa susah ngaji, susah sedekah, susah baca Quran, ngaji juga, tapi berat banget rasanya. Sholat juga, tapi berat rasanya. Itu bukan rohani kita sakit. Jadi gitu. Nah, jadi balik kita kepada yang tadi. Siapa rohani yang sehat itu? Ya, jadi ringan dia dalam mengerjakan kewajiban, sama badannya enak. Karena apa? Dia terhindar dari penyakit-penyakit. Jadi kalau kita ngecek apakah kita sehat atau enggak, salah satu ngecek itu di sini. Nanti kita bahas pada bab penyakit-penyakit. Ya, jadi mudah-mudahan kita sehat. Insyaallah, amin. Ya, jadi gitu. Apa rohani yang sehat? Nah, kita ulang. Sudah mengerjakan kewajiban dengan baik. Bukan sudah terasa juga mudah. Yang kedua, menjauhkan penyakit-penyakit. Apa penyakit-penyakitnya? Dosa-dosa besar. Kalaupun kita kerjakan, cepat tobat. Nah, kalau kita ini enaknya apa? Ketahuan begitu kena ujian, kita akan ringan menghadapinya. Ya, kena ujian tuh terasa ringan, walaupun badan kita sakit, kita terasa biasa aja, nggak terlalu. Itu menunjukkan rohani kita sehat. Tapi kalau rohani kita sakit, badan kita sakit, akan kelihatan bawaan yang geluh. Nggak ada ini, geluh aja bawaan. Nah, itu rohaninya sakit. Mudah badannya sakit, rohaninya pun sakit. Nah, itu bisa kita cek, Pak. Jadi saya bilang tadi, rohani sehat itu nggak kelihatan dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi nggak normal baru kelihatan siapa yang sakit, siapa yang sehat. Kalau susah diajak kebaikan, susah diajak taat, itu sakit. Ya kok mudah banget. Nah, itu bisa. Itu yang kedua. Minimal kita masuk dalam konteks. Ini insya Allah, Pak, di umur
udah aman di akhirat, insya Allah aman. Ya, ini sudah masuk dalam ashabul yamin. Ya gitu, ashabul yamin. Jadi kalau kita bisa udah masuk ashabul yamin, kan udah insya Allah aman. Nah, masuk lagi yang kedua, ini yang ketiga itu adalah ruhani yang kuat. Nah, kalau bisa kita ruhani kita kuat. Ruhani kuat. Apa bedanya ruhani yang kuat? Ya beda dong. Kalau ruhani yang sehat, dia sudah bisa mengerjakan hal-hal yang wajar, hal-hal yang normal, seperti sehat. Gerakannya orang jalan kaki beberapa meter, berapa ya 1-2 kilometer dia masih bisa. Itu kan normal. Mengangkat beban-beban yang normal itu dia bisa. Jadi hal-hal yang bersifat normal dia bisa. Kalau kuat itu dia lebih daripada itu. Jadi kalau orang normal kuat mengangkat beban misalnya 10-15 kilo, kalau orang sehat, orang kuat itu bisa 30 kilo, 40 kilo. Kalau orang normal bisa jalan cuma 1-2 kilometer, orang kuat itu bisa sampai 5-10 kilometer. Nah kira-kira begitu. Itu bedanya orang sehat sama orang kuat. Dia bisa mengangkat beban lebih dari yang biasa. Nah kalau bisa kita gitu Pak, ya, terutama kita sebagai seorang bapak itu apalagi, karena kita harus bisa mengangkat beban lebih. Kita sebagai seorang bapak harus menjadi orang rohani yang kuat, gak cukup sehat, karena kita mengangkat beban yang lebih. Siapa? Beban istri kita harus kita angkat, beban anak kita, beban saudara-saudara kita. Kalau kita menjadi orang yang terpandang itu, kita harus kuat mengangkat beban-beban mereka. Nah kalau orang yang sehat doang, dia bisa nggak kuat. Makanya orang sehat untungnya hanya buat pribadi, belum untung buat orang lain, karena dia belum sanggup mengangkat beban yang lebih, beban orang lain belum sanggup. Makanya ketika kita sudah menikah, sudah punya anak, harus rohani kita harus kuat. Karena kita menghadapi masalah banyak, masalah istri kita jadi masalah kita, masalah anak kita jadi masalah kita. Nah kalau kita nggak kuat, bisa stres kan? Kan banyak orang gitu, ya, nggak kuat dia menghadapi masalah-masalah keluarga. Itu menunjukkan apa? Rohaninya belum kuat. Sudah sehat, alhamdulillah, itu makanya kita harus sampai. Jadi kalau kita sudah, makanya kalau istilah saya, ketika kita sudah berumur 40 tahun lebih atau 35 tahun lebih, anak-anak kita, kalau bisa kita rohani kita harus kuat, karena beban kita makin berat. Belum lagi beban masyarakat kita nanti, apalagi kita di dalam satu komunitas, kita harus banyak membantu orang juga. Makanya orang yang kuat itu dia udah mulai banyak bantuin orang, udah mulai ngikut mikirin orang. Kalau orang sehat hanya mikirin diri sendiri doang, dia baru kuatnya, dia belum bisa sanggup mikirin orang lain. Tapi kalau orang kuat dia sudah sanggup mikir orang lain, mulai bantu orang, mulai aktif ini, mulai aktif. Kalau yang sehat itu belum, dia hanya baru bisa mikirin apa? Mikirin dirinya doang. Kenapa dia senang tadi? Rohani yang kuat itu rohani yang sudah mengangkut beban lebih dari yang biasa. Beban orang lain dia bisa tanggung, apalagi beban harus sudah selesai dengan beban dirinya juga gitu. Jangan sampai ngangkat beban orang, beban sendiri tak kuat. Siapa itu? Kalau saya lihat urutannya Pak, jadi kalau yang selamat itu muslim, ya. Kalau yang sehat itu mukmin, kalau yang kuat itu muttaqin. Kayak kita harus sampai pada level ini. Kayak Ramadan kemarin itu harus mampu mengangkat kita menjadi orang muttaqin. Orang muttaqin itu orang yang sudah kuat mengangkat beban-beban orang lain. Harus sampai di situ. Jadi pemimpin-pemimpin itu harus sampai pada minimal level muttaqin, karena dia sudah bisa mengangkat beban-beban orang lain. Bukan sekedar mengangkat beban dirinya saja. Dan itulah yang dikembangkan di waktu puasa. Jadi rohani kita harus kuat. Nah siapa rohani yang kuat itu? Nah, di samping tadi, di samping dia sudah bagus, dia sudah banyak menambah hal-hal yang sunnah. Kalau tadi kan cukup yang apa?
yang wajib-wajib aja. Dia sudah menambah banyak yang sunnah. Makanya Ramadan, mengapa kita akan mengangkat takwa? Di samping yang wajib disuruh memperbanyak yang sunnah. Banyak yang sunnah. Makanya Ramadan itu la'allakum tattaqun. Nah, dalam hal dosa-dosa, orang takwa itu sudah menjauhi dosa-dosa kecil yang terus-menerus. Kalau yang beriman, dia menjauhi dosa besar. Kalau dosa bertakwa, Pak, sudah menjauhkan dosa-dosa kecil yang terus-menerus. Kalaupun dia kerjakan dosa kecil itu cuma sepukul-sepukul, itu sepukul-sepukul itu dengan sholat udah hilang. Menjauhkan dosa-dosa kecil yang terus-menerus. Karena dosa-dosa kecil yang terus-menerus bisa jadi gede, Pak. Dalam hadis kan gitu kan, la kabirota ma'al istighfar wala soghirota ma'al istimror. Ini hadisnya gitu. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan tobat, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Jadi bedanya di situ, Pak. Siapa orang takwa? Dalam konteks ini siapa orang takwa? Orang yang di samping sudah menjalankan kewajiban dengan baik, sudah banyak menambah sunnah-sunnah, sudah menjauhkan dosa-dosa besar dan menjauhkan dosa kecil yang terus-menerus. Rokok besar atau kecil, Pak? Besar atau kecil? Buatlah kecil, nggak apa-apa, tapi tidak terus-menerus. Kalau menjadi orang takwa, begitu. Ya, sehari setengah batang, sebulan 2 batang, sebulan itu 3 batang. Kalau mau jadi orang takwa, ya kan? Mau jadi orang beriman, jadi orang takwa. Jadi orang takwa harus naik level loh. Apa orang takwa itu? Tidak terus-menerus dalam dosa-dosa kecil. Ya, kalau kita anggap merokok, kan merokok itu merusak. Kan dosa kecil, walaupun tidak sampai buat kita mabuk atau hilang ingatan, tapi dia merusak. Maka itu kezaliman kecil. Kalau terus-menerus akan menjadi apa tadi? Akan menjadi besar. Ibarat racun kecil, dia lama-lama kan kecil, tapi lama-lama kan bisa sakit parah. Nah, dalam konteks dosa kecil juga itu lama-lama kecil itu numpuk, lama-lama jadi gede juga ada. Paham ya? Jadi siapa orang yang kuat itu adalah orang-orang takwa, orang yang sudah menjalankan dosa-dosa, sudah menjalankan kewajiban dengan baik, menambah dengan yang sunat-sunat, dan dia juga sudah menjauhkan dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil yang terus-menerus. Itu lihat rohaninya. Begitu rohani kita kuat, Pak, kita bisa mengangkat beban orang lain. Kita bisa memberi solusi kepada orang lain, kita bisa bantu orang lain. Nah, minimal membantu keluarga. Saya mau tanya kepada bapak-bapak sederhana aja. Pak, ini kita yang udah dewasa nih, mudah-mudahan tidak salah pertanyaan. Kalau bapak-bapak punya masalah sekarang, yang orang tuanya masih hidup, bapak mau cerita nggak kepada orang tua? Jawab dengan jujur. Di bapak-bapak ini yang masih hidup orang tuanya, kalau bapak punya masalah, bapak mau cerita nggak sama orang tua? Jawab dengan jujur. Mau nggak? Jujur, mau nggak? Nggak. Pertanyaannya kenapa? Saya yakin seragam. Kenapa? Takut, kesian, membebani orang tua. Betul nggak jawabannya? Seragam. Takut membebani. Pertanyaan saya, kenapa takut membebani mereka? Kenapa takut membebani mereka? Saya mau tanya bapak, mana lebih pengalaman, bapak atau orang tua bapak? Berarti kalau gitu siapa pengalaman yang lebih banyak? Orang tua. Tapi kenapa bapak nggak mau cerita? Tahu membebani? Kenapa takut membebani? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita tahu kualitas orang tua kita. Dan ini memang nggak kuat, bakal repot. Kita tahu kualitas.
Betul. Kalau bapak tahu kualitas bapak kita, oh bapak saya hebat, saya nggak kuat, pasti bapak saya kuat, karena dia sudah menjalani asam garamnya hidup. Kita cerita. Jadi kita berprasangka orang tua kita atau berkeyakinan orang tua kita tidak kuat. Yang kedua, jangan-jangan orang tua kita sebenarnya kuat. Jangan-jangan. Cuman gak pernah kelihatan kuatnya sama kita, sehingga kita gak tahu orang tua kita kuat atau enggak. Akhirnya kita gak pernah cerita. Nah, sekarang saya mau tanya apa? Banyak gak anak-anak sekarang yang punya masalah gak cerita sama kita? Kenapa gak cerita mereka sama kita? Satu, jangan-jangan dia tahu kita pun gak kuat, makanya dia, atau jangan-jangan kita gak bisa menghadapinya. Apa dia bilang? Nggak usah cerita sama orang tua, ribet, tambah susah urusannya. Kalau ada bapak-bapak punya anak kayak gitu, berarti anak bapak gak yakin bapak rohaninya. Hati-hati, ini Muhammad ya, tolong diperhatikan. Jadi kalau ada bapak punya anak, dia punya masalah gak mau cerita sama kita, berarti dua kemungkinan. Pertama, dia kayak, atau kedua pikir ya makin runyat kalau cerita sama orang tua. Bukan menyelesaikan masalah, malah dimarahin. Ya kau, awal dari ini. Makin cerita kita pengen dapat solusi, malah dimarahin. Itu menunjukkan apa? Ruhani kita masih belum kuat. Saya bilang tadi, ujian orang yang takwa itu Pak, dia udah bisa menghadapi beban orang lain gitu. Beban anak kita bisa kita handle, apapun masalah anak kita bisa kita handle. Sehingga ketika anak kita bermasalah, dia cerita sama kita, karena kita bisa handle dengan baik, karena kita lebih kuat, karena kita pengalaman rohani kita dan pengalaman dunia kita lebih banyak. Makanya hati-hati saya bilang tadi, makanya milikilah rohani yang kuat. Kalau rohani kita kuat, anak kita tahu, oh, bapak saya rohaninya kuat. Jadi kalau saya cerita masalah nggak akan goyang, tenang dia menghadapinya. Itu berarti anak kita pun tahu. Berarti kalau kita selama ini lemah, anak kita juga tahu. Makanya kalau ada masalah dia nggak mau cerita. Maka bangun kekuatan rohani. Supaya apa? Jadi kita ada orang cerita masalah, kita bukan kita malah ikut apa? Jadi dasarnya gitu kan, orang cerita sama kita ikut terlibat dalam masalah itu. Jadi kita jadi emosi juga. Kan banyak orang kayak gitu Pak, malah jadi kompor. Ibu-ibu nih terutama banyak jadi kompor. Ada temannya curhat, saya punya suami gini-gini. Wah, aku kalau gitu punya suami, dikompori sama dia. Itu udah sakit bener tuh suami, bukan sehat lagi. Balik. Jadi rohani yang kuat itu Pak, yang untung kita, karena kita banyak beri manfaat sama orang lain. Beban orang lain kita tanggung, jangankan beban kita, beban orang lain kita tanggung. Makanya hebatnya takwa itu di situ. Mengapa Ramadan itu kita dibuat seperti itu, menjadi orang-orang hebat, supaya orang yang kuat semuanya. Jadi balik saya bilang, siapa orang takwa? Ajaran dulu, orang yang rohaninya sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, jasmaninya. Itu orang-orang kuat. Nah, mudah-mudahan kita terus orang kuat. Jadi siapa orang yang kuat itu? Rohani yang kuat, di samping sudah menjalankan kewajiban dengan baik dan benar, yang berkualitas. Ingat saya bilang, yang berkualitas. Sholatnya sudah khusyuk, puasanya sudah khusyuk, ngajinya sudah khusyuk, semuanya sudah khusyuk. Di samping sudah menambah ibadah-ibadah yang sunnah yang banyak. Yang kedua, di samping menjauhkan dari dosa-dosa yang besar, dia sudah menjauhkan dosa-dosa kecil yang terus-menerus. Itulah orang takwa. Itulah orang yang kuat. Saat nanti dia menghadapi musibah, dia akan bukan hanya kuat, dia bisa. Pernah nggak Bapak tengok orang kena musibah senyum? Pernah nggak? Pernah nggak kena musibah senyum? Pernah nggak? Itu orang kuat. Selama ini kita kalau musibah masih nangis, berarti belum.
Ya, orang yang takwa itu Pak, kalau dia kena musibah dia udah sembuh. Nah, itu orang kuat. Berarti apa? Ruhaninya udah kuat. Sama kayak orang angkat beban. Kalau orang yang kuat tuh kan dia angkat beban sambil apa? Sambil apa dia? Kan senyum. Kalau kita kuat juga tapi udah muka kita udah kayak apa? Udah setengah mati kayak gitu. Nah kayak gitu Pak, perumpamaannya sama. Orang rohani yang kuat ketika dia menghadapi musibah-musibah dia sudah senyum. Itu berarti rohaninya sudah kuat. Miliki itu. Nah caranya yang saya bilang tadi, ya, ibadah yang sudah mulai berkualitas, sudah mengerjakan yang sunat yang banyak, sudah menjauhkan dosa-dosa besar. Karena prinsip dosa besar itu akan merusak dan bikin lemah. Kalau yang dosa besar bikin rusak, dosa kecil bikin lemah. Makanya dia dijauhkan dosa-dosa kecil yang terus-menerus. Makanya dia jadi kuat. Gak ada yang melemahkan. Baru yang terakhir adalah ini orang apa? Muttaqin. Yang terakhir adalah rohani yang hebat. Siapa tuh? Orang yang muhsinin, top. Pemimpin-pemimpin kita sudah menanggung beban yang begitu banyak, harusnya sudah termasuk orang-orang muhsin. Kalau muttaqin itu baru pemimpin kecil, keluarga, udah pemimpin yang top, harusnya sudah bupati, gubernur, apalagi presiden, harusnya orang-orang muhsin, baru aman negeri itu, baru aman daerah, karena dia sudah muhsin. Kalau kita belum Pak, pemimpin kita rata-rata boro-boro, jangankan muttaqin, jangankan mukmin, muslim aja berat kita nyari. Muslim yang selamat aja berat. Makanya pantas negeri kita dihancur-hancuran terus. Dan jangankan sampai yang muhsin yang topnya, para sahabat-sahabat udah levelnya ini, pantas mereka diberi beban itu udah ringan banget bagi mereka. Ya. Begitu. Sementara kita yang muslim itu payah kita nyarinya sekarang, yang ada bohong terus, bikin susah rakyat. Nauzubillah, sholatnya aduh gimana? Mau jadi selamat dirinya aja tak selamat, bagaimana mau bikin orang lain selamat? Jadi kita nggak selamat. Nauzubillah. Ya, jadi kalau nanti ke depan cari pemimpin bukan hanya muttaqin tapi apa? Muhsinin. Dia sudah banyak menanggung, bukan hanya beban yang kecil, beban orang banyak bisa dia tanggung. Jangan beban yang kecil, Pak. Beban orang banyak ya, karena dia termasuk orang hebat. Itulah orang muhsin. Siapa dia itu? Orang muhsin itu Pak, bukan sekedar takwa, bukan sekedar mengerjakan yang sunat-sunat, ya, bukan sekedar mengerjakan sunat. Yang sunat itu sudah top, ya, sudah ada amal-amal unggulan, dan bukan hanya dosa besar Pak yang dia tinggalkan, bukan hanya dosa kecil yang dia tinggalkan, termasuk yang mubah dia tinggalkan. Kalau itu bisa mengganggu ibadah-ibadah, yang mubah dia tinggalkan. Tahu yang mubah nggak? Bukan yang haram, bukan yang makruh, yang mubah dia tinggalkan. Apa? Tidur yang banyak itu mubah dia tinggalkan. Makan yang banyak itu, apalagi bukan banyak, yang wajar itu mubah, tapi dia tinggalkan. Maka mereka biasa berlapar-lapar, biasa tidak tidur malam kecuali sedikit. Itu udah muhsin. Kita berat nyampe level itu. Tapi minimal kita takwa. Jadi pemimpin-pemimpin kita makanya harus seleksinya di sini. Seleksinya harus seleksi apa? Seleksi rohani, jangan seleksi jasmani. Nah itu, bagaimana mencapai ini semua nanti, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Dan bagaimana rohani yang sakit, nggak dapat kita bisa bahas. Perlu kita bahas rohani yang sakit. Apa ruginya punya rohani sakit? Di dunia, apalagi di akhirat. Jadi sakit rohani ini Pak, di dunia nggak kelihatan Pak. Kelihatannya ketika diuji, nampaknya nanti ketika dikubur. Makanya ciri rohani sakit itu Pak, di sini Pak, bedanya. Kalau rohani, kalau jasmani, yang sakit lebih tahu dari orang lain. Kita yang sakit, kita lebih tahu. Sakit jasmani. Makanya dokter kalau kita sakit pasti nanya, Bapak sakitnya apa? Gak pernah langsung kasih obat, pasti nanya dulu. Sehebat-hebatnya dokter pasti nanya, Bapak sakitnya apa? Betul nggak? Betul nggak? Oh
ya keluar. Karena kita lebih tahu, karena kita ngerasain. Tapi kalau sakit rohani beda. Itu salah satu perbedaan. Orang yang lain lebih tahu daripada orang yang sakit. Contoh, sombong. Ada orang sombong tahu dia sombong? Ada orang sombong tahu dia sombong? Siapa yang lebih tahu? Iri, dengki, apa ada yang tahu. Jadi gitu Pak. Jadi salah satu ciri penyakit rohani itu orang lain lebih tahu daripada dia. Makanya pantas dia gak akan memperbaikinya. Orang lain yang lebih tahu. Ini kita bahas nih bagaimana rusaknya nanti penyakit-penyakit rohani. Kemudian penyakit rohani ini Pak, makin sakit makin tidak terasa orang. Beda dengan sakit jasmani, makin berat sakitnya makin oke Pak, kita sakit jantung dikit makin berat jantung keras. Kalau rohani beda, justru makin sakit makin gak kerasa orang. Karena makin gak kerasa akhirnya dia makin apa deh? Makin gak pernah memperbaiki diri karena dia makin gak kerasa. Yang parahnya penyakit jasmani, begitu kita mati penyakitnya selesai, penderitaannya habis. Makanya orang sakit jasmani kalau udah mati gak ada yang berobat, gak ada yang berobat lagi. Ada gak apa orang mati berobat lagi? Pertanyaan saya, kenapa gak kita obatin lagi? Karena penderitaannya selesai. Kalau seandainya orang mati itu masih ngeluh, pasti kita obati. Udah mati dia Pak, kita obatin. Nah, gak ada gitu. Gitu lah. Tapi sebaliknya sakit rohani, hidup gak kelihatan, begitu mati disitulah awal penderitaan yang panjang. Itu ngerinya sakit rohani. Nah, bagaimana ngerinya itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ternyata gak cukup satu kali pertemuan, ini harus 2 kali pertemuan. Part ini biar agak ngeri-ngeri kita belajar penyakit rohani ini biar serap. Kalau yang sehat-sehat kan kurang, karena udah merasa sehat. Kita belajar yang sakit itu biar serap-serap kita nanti. Jenis-jenis penyakitnya, jangan-jangan kita kena virus penyakit rohani kita kena. Jangan-jangan dan tidak. Nah, bagaimana nanti pengobatannya juga insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kalau saya sangat senang kalau jamaah saya bertanya. Ya, jadi gitu. Itu menunjukkan jamaahnya perhatian. Ya, jadi gitu. Kalau saya sangat senang kalau jamaahnya bertanya. Jadi, oh berarti nyambung. Jangan nggak nyambung. Kan kaji kita ya lumayan, maaf ya, bukan dibilang tinggi, ya lumayan agak lah. Ya, jadi kalau tidak paham, tolong selesaikan di sini. Jangan sampai dibawa pulang. Kacau nanti. Apa kata Ustaz dulu? Gua ya udah repot kita nanti. Oke, kita ulang sedikit. Jadi rohani itu tingkatannya apa? Selamat, sehat, kuat, hebat. Muslim yang benar, Muslim yang benar. Muslim, mukmin, muhsin, takwa, dan muhsin. Ini Bapak mungkin pernah dengar hadis ketika Rasulullah didatangi seorang tamu yang dari antah berantah, pakai baju putih, jenggotnya hitam, bersih banget. Tiba-tiba duduk di hadapan Nabi, dia bertanya, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Ternyata itu Jibril. Nah, itulah landasan. Jadi pertama ditanya, apa itu Islam? Dijawablah sama Nabi, Islam itu syahadat, terus sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Mahwal iman, tanya apa itu iman? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat. Mahwal ihsan. Nah, ihsan itu baru disebut. Ya, kau menyembah Allah seolah kau melihatnya, ta'budallah karena kata ini. Nah, jadi ihsan itu Pak, 2 dia Pak, mutakid dulu baru muhsin, yang disebut di sini. Jadi seolah kau menyembah Allah seperti melihatnya, itu ihsan. Nah, kalau kau tak melihat, ya kau yakin kau dilihatnya, itu mutakid. Jadi ihsan itu bagian bawahnya itu adalah takwa.
Jadi tidak mungkin kita sampai kepada muhsin, ihsan kalau tidak sampai melewati takwa. Oke, jadi gitu. Mudah-mudahan kita minimal sampai ke mukmin. Kalau bisa bagus banget takin, ya sedikit yang bisa sampai kepada muhsin. Ya, jadi minimal kita orang takin lah, top. Ya, karena kita sudah bisa menanggung beban orang lain. Oke? Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Kalau tidak ada, mari kita baca hamdalah. Amin dan doa untuk majelis. Subhanallah, saudara kita, astagfirullah. Dan sebelum salam, saya berharap kalau ada juga pertanyaan di rumah tentang ini, tidak apa-apa ditulis saja Pak. Kalau malu, kalau boleh tulis, ya nanti sampaikan di kertas atau di WA kepada siapa pengurus, nanti kita WA. Jadi ada masalah-masalah rohani, masalah hakikat sebagainya, boleh mungkin malu bertanya, silakan aja nanti biar kita di setiap akhir ceramah nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Saya kira demikian. Dari itu salam.